Jabatan Ustadz di gereja itu jabatannya apa? Dulu saya mengurus juga untuk kalau dalam Islam tarbiyah atau dakwah anak-anak muda dari youth sampai ke pro M. Youth itu usia kurang lebih SMP. M-nya apa, mahasiswa? Profesional muda. Jadi kami menggunakan segala fasilitas gereja untuk membangun manusia, untuk membangun anak-anak muda. Apa yang dilakukan oleh pihak gereja ketika ada orang yang convert masuk ke Kristen? Akan sangat dirangkul, akan di backup, akan diusahakan dia merasa nyaman di agama Kristen. Dan itu apakah terjadi ketika antum masuk Islam? Sampai hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, bunda, terima kasih telah menyupport Meli sampai sejauh ini. Semoga kalian diberikan kesehatan dari Allah. Doakan Meli menjadi orang yang soleha, selamat di dunia akhirat. Saya dengan Bang Ilham atau Muhammad Ilham mengucapkan terima kasih kepada ayah, bunda, abang, kakak yang telah mensupport dakwah Laskar Tujuh Langit dan Masjid Ka'bah Indonesia. Alhamdulillah hadiahnya sudah kami terima berupa infak dan sedekah dan sudah kami salurkan kepada mu'alaf-mu'alaf yang membutuhkan. Sekarang Meli berada di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak atau KPAD Kota Pontianak dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pemenuhan hak-hak anak. Teman-teman di KPAD Kota Pontianak mensupport juga kegiatan program-program dakwah dari Laskar Tujuh Langit dan Masjid Ka'bah Indonesia. Semoga apa yang telah diberikan oleh ayah, bunda, abang, kakak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Bang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Muhammad Anugrah Ong. Dalam Islam namanya Anugrah Ong aja. Anugrah Ong. Kayaknya lebih enak dipanggil Ahong kali ya. Ahong. Anugrah Ong gitu ya. Anugrah Ong. Tapi kesannya kayak bandar judi. Antum apa dulunya, bandar judi kan? Orang baik-baik lah. Orang baik-baik. Orang baik-baik pendosa. Oh ya kan dulu antum cerita nih dulu pembuat tato kan? Ya dulu sempat jadi seniman tato. Yes, mantap nih. Jadi ada sedikit nih sisa-sisanya. Ya kayaknya kalau saya lihat sekilas kayaknya tatonya mahal nih. Lumayan. Cara buatnya dia. Lumayan karena dengan cara profesional dulu. Enaknya antum mau dipanggil sebagai apa? Anugrah aja, Anugrah Ong aja. Anugrah Ong. Kalau Ahong tuh kayak bandar judi, ya kan? Kayak bandar judi yang kalah gitu. Aduh, oke. Ustadz Anugrah Ong. Ya. Di podcast kita yang lalu, antum pernah bercerita bahwa istri antum ini dulunya sebelum menikah dengan antum, Ya. dia adalah Muslim Betul. dan keturunan Arab. Betul. Dan uniknya, ini termasuk unik atau apa ya, saya nggak tahu. Istri antum ini murtad. Betul. Setidaknya pasti antum tahu kan cerita masa mudanya istri antum, kenapa dari Islam ini bisa sampai murtad. Sedikit yang saya tahu tuh dia tuh murtad karena ketika di Muslim dia merasa sendiri, merasa umat-umat Islam tuh tidak ada yang peduli dengan dia. Karena dulu ya namanya anak muda punya problem-problem kehidupan. Nah, ketika dia sedang ada problem itu tidak ada tuh saudara-saudara Muslim yang peduli dengan dia. Ya, termasuk keluarga. Mungkin karena sibuk mungkin kan. Hari ini kan kita banyak yang sibuk kerja, sibuk berkarir, sibuk ngurusi diri sendiri, sampai lupa dengan orang-orang di sekitar kita. Pada saat itu umur istri antum berapa, Ustaz? Wah, udah lupa saya tepatnya berapa tuh waktu dia murtad. Yang jelas bawah 30. Kalau di bawah 30 di atas belasan benar. Jadi 20 plus. Sekitar 20-an ya. Ya. Beliau murtad dan akhirnya ketemu sama antum dan menikah. Ya. Ya, jadi pada saat itu kenapa istri antum ini kok bisa murtad? Apa sih yang terjadi ketika proses mau murtadnya itu? Apakah didekati? Siapa sih yang mendekati istri antum sehingga istri antum ini memurtad? Mungkin bukan didekati, tapi pergaulan. Oh, Pergaulan. Jadi ketika dia Muslim, dia punya problem, tidak ada yang merangkul dia, tidak ada yang membackup, tidak ada yang peduli dengan dia. Akhirnya dia merasa sendiri. Akhirnya ketika dia bergaul keluar, di luar ini kan
secara religius bercampur antara muslim dengan non muslim. Nah, di pergaulan itulah kemudian dia bertemu dengan teman-teman non muslim. Nah, bertemu dengan teman-teman non muslim, akhirnya dia merasa kok teman-teman non muslim, teman-teman dari gereja ini kok lebih care, lebih peduli dibanding teman-teman yang muslim. Nah, akhirnya lama kelamaan merasa lebih nyaman, merasa lebih dipedulikan, akhirnya merasa bahwa agama Kristen sepertinya lebih baik daripada agama Islam. Dan merasa nyaman juga ya pada saat itu. Ya, Ya, karena saya juga pernah di masa-masa seperti itu, Ustadz, tapi bukan mau murtad. Saya menjadi liberal. liberal. Menjadi apa ya? Sekuler ya. Jadi memandang semua agama sama. Nah, ini terpengaruhnya di SMA. Sebelum istri antum murtad, beliau ini sering juga ke masjid dan pergi ke masjid taklim ya. Ya, ke masjid. Oh, dan juga ya namanya dulu dia banyak juga teman-teman muslim. Jadi ya ikut juga kegiatan-kegiatan muslim, ikut. Waktu dia muslim, dia puasa Ramadan, dia ngaji, dia ke masjid, sholat, mungkin juga ikut dalam majelis taklim. Nah, tapi dalam pergaulan Islam itu dia tidak menemukan orang-orang yang care, yang peduli dengan dia. Bagaimana sih gereja ini bisa merangkul anak-anak muda untuk aktif di gereja? Sebenarnya kan hal ini bisa juga dilakukan sama masjid, merangkul remaja-remaja muslim kan untuk aktif. Ya. Gitu. Apa sih rahasianya sehingga mereka ini solid, loyal kepada gereja nih, anak-anak muda ini? Dimulai dari memperbaiki mindset para pemimpin rumah ibadah, bahwa pemimpin rumah ibadah itu jangan menjadikan anak muda sebagai target dakwah, tapi jadikan anak muda ini sebagai teman dakwah. Berikan mereka ruang, dan para pengurus masjid itu jangan menjadikan anak muda sebagai orang untuk membangun masjid, tapi gunakan masjid, fasilitas masjid untuk membangun anak muda. Apa nih yang kita punya di masjid? Segala fasilitas yang kita punya, kita kerahkan untuk membangun anak-anak muda kita. Kita kerahkan untuk membangun SDM. Bukan sebaliknya, kita malah menggunakan SDM untuk membangun bangunan-bangunan yang megah. Akhirnya bangunannya megah, SDM-nya tidak terbangun. Artinya juga memberikan kebebasan juga ya kepada anak-anak muda di masjid ya. Iya, dirangkul mereka. Dirangkul. Seperti kita, gimana kita merangkul anak kita gitu. Jadi saya melogikakan seperti hubungan antara ayah dan anak. Gimana sih cara kita merangkul anak kita? Gimana kita memberikan ruang bagi anak kita di rumah itu dia bisa main, dia bisa berekspresi. Begitu harusnya kita memberikan ruang bagi teman-teman kita, adik-adik kita yang pemuda-pemuda tuh. Bukan mengundang mereka karena butuh tenaganya, tapi mengundang mereka karena kita sayang dengan mereka, karena kita pengen makan bareng dengan mereka, karena kita pengen ngobrol dengan mereka, karena kita pengen berdiskusi dengan mereka, karena kita pengen melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan di masjid. Jabatan Ustadz di gereja itu jabatannya apa? Dulu saya mengurus juga untuk kalau dalam Islam tarbiyah atau dakwah anak-anak muda dari youth sampai ke pro-M. Youth itu usia kurang lebih SMP. Oh, youth SMP. Remaja, pemuda, pro-M. Pro-M. M-nya apa? Mahasiswa. Profesional muda. Oh, profesional muda. Sebutannya seperti itu ya. Oke, sangat menarik. Pada saat Ustadz di gereja, bagaimana gereja melakukan proses-proses seperti ini? Ada sih program, ada namanya program kaderisasi, ada program, kalau disebut dalam Islam sih program tarbiyah. Jadi yang banyaknya itu memang program tarbiyah. Jadi kami menggunakan segala fasilitas gereja untuk membangun manusia, untuk membangun anak-anak muda dengan segala fasilitas yang kami butuhkan, mulai dari kami punya, mulai dari keuangan, mulai dari mungkin kalau kita punya jamaah-jamaah yang punya bidang-bidang ilmu pendidikan yang bisa kita ajak, kita akan ajak. Untuk apa? Untuk memperlengkapi, untuk menguatkan anak-anak muda kita, sehingga mereka jadi kader anak-anak muda yang bisa ikut membantu proses penginjilan. Apa yang dilakukan oleh pihak gereja ketika ada orang yang convert masuk ke Kristen? Akan sangat dirangkul, akan di backup, akan diusahakan dia merasa nyaman di agama Kristen. Jangan sampai ketika dia masuk Kristen kemudian dia kesulitan,
kemudian kita tidak hadir untuk membantu dia. Kesulitan mungkin saja dihadapi, mungkin dari pihak keluarga menguji atau dan lain-lain. Tapi disitulah dari gereja atau pengurus-pengurus gereja itu harus hadir mendampingi. Andai kata dia diusir dari rumah, kita harus memikirkan, harus membantu memberikan solusi dia mau tinggal di mana. Andai dia tidak punya makanan, kita harus bantu untuk memberikan dia makan. Dan itu bukan karena menganggap dia target dakwah, tapi karena rasa sayang. Benar-benar agama kasih. Iya, karena benar-benar ditanamkan supaya kita sayang. Jadi ketika kita bantu mereka itu bukan karena mikir, oh dia ini baru masuk Kristen nih, harus kita backup, bukan. Tapi karena dia keluarga kita, harus kita sayang. Gimana kalau ada keluarga kita susah, kira-kira kita bantu karena dakwah atau karena sayang? Oke. Itu yang harus dibangun. Jadi umat Islam hari ini harus membangun rasa sayang itu, harus membangun rasa Ar-Rahman, Ar-Rahim itu. Dan itu apakah terjadi ketika antum masuk Islam? Sampai hari ini saya belum menemukan rasa yang sama yang pernah saya rasakan di agama yang lama. Makanya saya sering mengatakan, kalau saya masuk Islam ini bukan karena Allah memahamkan, memberikan gambaran Islam melalui saya belajar Al-Quran, mungkin saya kembali murtad. Tapi karena saya sebelum masuk Islam, saya sudah belajar Quran dan Allah sudah memberikan gambaran tentang Al-Quran, gambaran tentang Islam yang begitu sempurna, maka ketika saya masuk Islam menemukan kekurangan-kekurangan Islam, saya tidak menyalahkan agamanya, tapi saya kecewa dengan umat Islamnya yang belum bisa mengamalkan Islam dengan sempurna, termasuk saya sendiri belum bisa mengamalkan Islam dengan sempurna. Agama Islam sempurna, umat Islam yang tidak sempurna. Oke. Justru ajaran agama Islam dipraktekkan di agama sebelah ya, Ustaz. Iya, karena yang mereka jadikan teladan, yang mereka jadikan Tuhan, itu kan Nabi kita. Makanya banyak kemiripan, kecuali dalam bidang ketauhidan. Karena Tuhan mereka Nabi kita, Nabi Isa, maka ajaran Nabi Isa dipraktekkan oleh mereka. Gitu. Oke. Mohon ceritakan secara detail, kan mungkin juga yang dialami sama istri antum dulu ketika murtad ya. Ketika murtad, bagaimana pihak gereja, aktivis-aktivis gereja itu mendekati ketika orang yang mau murtad ataupun yang sudah murtad ya Ustaz ya. Bisa nggak tolong diceritakan sedetail-detailnya dan bagaimana sih sikap masjid terhadap mualaf seharusnya? Kita belajar aja gimana sikap Rasulullah ketika ada yang masuk Islam. Jadi tidak usahlah kita belajar dari sikap agama lain. Oke. Kita belajar aja dari sirah. Ketika ada orang yang masuk Islam, gimana, apa yang diajarkan oleh Islam, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah ternyata ketika ada yang masuk Islam, dalam syariat Islam mereka langsung masuk dalam satu kelompok asnaf yang berhak menerima zakat. Nah, berarti mereka harus mendapatkan kepedulian. Berarti ketika mereka susah mereka harus dibantu. Sampai-sampai mereka berhak menerima zakat. Nah, makanya di zaman Rasulullah ada yang masuk Islam diberikan gonimah, harta rampasan, ada yang diberikan unta, ada yang diberikan kebun kurma. Supaya mereka tidak merasakan kesulitan yang panjang ketika masuk Islam, untuk menguatkan keimanan mereka. Dan dirangkul oleh Rasulullah, di backup oleh para sahabat. Harusnya itu yang kita lakukan. Yang saya sendiri ketika masuk Islam tidak merasakan itu. Iya. Penyebabnya ada di mana tuh? Penyebabnya mungkin karena kita kurang belajar, kita kurang mengkaji tentang ilmu yang namanya Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Yang kalau dalam segi Asmaul Husna tentang Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah Asmaul Husna yang paling banyak diulang di dalam Al-Quran. Dan Nabi mencontohkan bahwa beliau adalah manusia yang betul-betul bisa meneladani, memberi contoh sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih dan maha penyayangnya Allah itu digambarkan menjadi seorang teladan Nabi Muhammad. Dalam keteladanan Nabi Muhammad itu, gimana beliau begitu sayangnya kepada umatnya, bagaimana beliau begitu sayangnya kepada manusia yang walaupun dia kafir. Kita semua tahu ada kisah yang begitu populer. Ada seorang Yahudi buta yang setiap hari kerjanya menghina Rasulullah, mengatakan kepada orang-orang bahwa kalian jangan mengikuti Muhammad. Muhammad itu penipu, Muhammad itu penyihir, Muhammad itu pendusta. Tapi karena Nabi Muhammad ini sayang kepada manusia,
walaupun orang buta ini menghina, tetapi setiap hari tetap saja disuapi oleh Nabi Muhammad. Disuapi dengan sangat lembut, tanpa komplain, tanpa mengatakan bahwa saya yang menyuapimu atau berkata apa-apa. Tidak ada. Nabi diam saja mendengarkan apa yang dikatakan dan terus menyuapi. Sampai singkat cerita kita semua tahu endingnya. Ketika Nabi Muhammad meninggal, Abu Bakar mencoba menggantikan. Ternyata ketika Abu Bakar mau menggantikan menyuapi orang buta ini, ternyata cara menyuapinya berbeda, sedikit lebih kasar daripada yang biasa dilakukan Nabi Muhammad. Akhirnya orang buta ini bertanya, siapa kau? Mana orang yang biasa menyuapiku? Dengan kesedihan, Abu Bakar tidak sanggup lagi menahan air mata. Abu Bakar menangis kemudian mengatakan bahwa yang menyuapimu adalah orang yang biasa engkau hina. Dan hari ini dia sudah meninggal. Dialah Muhammad. Akhirnya dengan kasih sayang, akhlak yang indah yang ditunjukkan oleh Rasulullah ini, akhirnya orang buta ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bagi saya ini teladan. Rasulullah menunjukkan, memperlihatkan teladan bagaimana kita harus melayani, mencintai sesama manusia kita dengan tingkat pelayanan yang terendah, tertinggi dicontohkan oleh Nabi Muhammad, menyuapi orang kafir yang menghina. Apalagi hari ini kita harus menyayangi saudara-saudara muslim kita, walaupun mungkin dia belum sholat, walaupun mungkin dia belum ke masjid. Kita harus membangun rasa sayang itu, karena dia saudara muslim kita. Pun dia bukan muslim, disayangi juga oleh Rasulullah. Dia tidak menghina kita, maka harus kita bantu. Dia tidak minta disuapi, mungkin dia hanya butuh ditemani, didengar, dibersamai, dirangkul, dipeluk. Sebenarnya gereja itu tidak mengembangkan gereja itu mengembangkan manusia, fokusnya pada manusia. Jadi harus fokusnya pada manusia, bukan gedung. Kalau berbicara gereja berarti kita berbicara gedung. Oh begitu. Jadi gereja selama ini fokusnya membangun manusia. Fokusnya pada manusianya. Kan sama dengan masjid dong artinya. Ya, tapi sejauh ini kan kita melihat bahwa masjid itu kebanyakan fokusnya bukan pada manusia. Membangun bangunannya. Fokusnya pada gedungnya. Iya. Anggaran membangun masjidnya miliaran. Tapi tidak ada anggaran untuk membantu fakir miskin tetangga masjid. Oh iya betul Iya juga kan? ya. Tidak ada anggaran untuk membantu adik-adik yang putus sekolah yang ada di sekitar masjid. Iya. Anggarannya ada untuk ganti kubah harga berapa miliar. Itu anggaran yang ada kan. Berarti fokus kita selama ini membangun gedung, membangun bangunan, bukan membangun manusia. Nah, itu sudah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu membangun manusia. Ya, idealnya sebuah masjid artinya ya dia harus peduli pada warga sekitarnya ya. Siapa-siapa warganya yang anaknya belum makan, anaknya belum bayar uang sekolah, dan apakah lingkungannya ini ada peredaran narkoba atau tidak, ini sebenarnya peran masjid sebenarnya yang harus benar-benar digalakkan ya Ustaz ya, sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ya, disosialisasikan kembali, disampaikan kembali supaya orang paham bahwa masjid itu fungsinya bukan hanya untuk tempat sholat. Masjid itu memiliki fungsi yang lebih dari itu. Memiliki fungsi sosial, memiliki fungsi pendidikan, memiliki fungsi kemanusiaan. Banyak fungsi-fungsinya. Makanya cara paling mudah kita belajar sirah. Kita belajar sirah, kita lihat kembali bagaimana Rasulullah itu merintis Masjid Nabawi. Apa yang dilakukan? Di situ Rasulullah mendidik kan? Rasulullah ada kajian duha, mendidik para sahabat. Pendidikan berarti fungsi pendidikan. Yang hari ini kita pisahkan. Kita memisahkan antara masjid sebagai tempat ibadah dan pesantren sebagai tempat pendidikan. Yang padahal di zaman Rasulullah ini tidak dipisahkan. Ini satu. Nah, makanya kemudian ketika ini dipisahkan, pesantrennya rame, masjidnya sepi. Permasalahan masjid nih Ustadz, kan pertama yang kalau saya lihat adalah masjid ini banyak ditinggalkan jamaahnya. Ada beberapa faktor. Pertama, jamaahnya ini pindah masjid lokasi. itu. Iya. Pindah masjid. Pindah masjid. Terus kedua, generasi-generasi dulunya anak muda itu sekarang udah karena sekarang sudah tidak muda lagi, dan keturunan juga pindah. Artinya banyak generasi muda atau anak kecil tidak lagi ada di daerah itu, dan akhirnya masjid itu menjadi kosong. Itu permasalahannya kan.
yang terjadi pada saat ini. Nah, yang kedua, masjid ini ada anak mudanya, tapi anak mudanya tidak mau ke masjid. Ya dia ke masjid hanya sholat aja, habis itu pulang. Oh, tidak aktif itu. Tidak aktif, dia lebih peduli dengan teman ngumpulnya atau teman kampusnya gitu kan. Apalagi yang sudah bekerja, boro-boro dia mau aktif di masjid. Jadi masjid kan krisis nih, krisis jamaah, krisis anak muda yang ingin mengabdi di masjid. Menurut Ustadz, solusinya nih, langkah pertama yang seharusnya dilakukan oleh masjid seperti apa? Meregenerasi pengurus, memperjelas otoritas di masjid. Pertama harus diperjelas nih, otoritas di masjid siapa, pemimpinnya siapa. Seperti zaman Rasulullah, pemimpinnya jelas Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang memimpin masjid harus orang yang punya visi ke depan. Bukan yang hanya stagnan, yang hanya mau menjadikan masjid ini tempat sholat. Kecuali memang sudah bersepakat antara pengurus masjid yang lain dan masyarakat mau bahwa masjid ini cukup hanya sebagai masjid tempat sholat. Ya sudah, silakan saja. Tapi kalau masjidnya ingin berkembang, ingin menghidupkan kembali sunnah masjid peradaban seperti di zaman Rasulullah, maka pengurus masjidnya itu harus orang yang punya visi dan paham bagaimana ilmu atau sejarah Rasulullah merintis Masjid Nabawi. Karena ada ilmunya, ada caranya, ada polanya. Itu. Tidak bisa lagi masjid itu dipimpin oleh orang-orang yang menyediakan waktu sisa. Waktu sisa itu udah pensiun, udah sibuk baru ngurus masjid. Tidak bisa, harus orang-orang yang produktif. Orang-orang yang punya visi ke depan, mau gimana nih masjid ini? Dimultifungsikan, dimultikontribusikan, memberikan manfaat besar bagi masyarakat seperti Masjid Nabawi. Atau yang tadi, jadikan tempat sholat aja. Ya, dimulai dari otoritas dan pemimpinnya. Harus yang paham, bukan yang karena kaya, bukan yang karena pejabat, bukan yang karena pensiun, tapi yang paham ilmu tentang masjid. Oke. Berarti kalau mau dilihat indikator baiknya sebuah masjid atau berjalannya fungsi sebuah masjid sesuai ajaran Rasulullah dan Al-Quran, artinya kan indikatornya bukan dilihat dari bangunannya, Ya. betul nggak? Tapi indikatornya ada dilihat dari warga sekitar masjid, Ya. betul nggak Ustaz? Betul. Indikatornya kita lihat aja di sekitar masjid kita, kondisi keimanan dan ketakwaannya gimana. Orang-orangnya taat apa enggak? Jadi kalau sekitar masjid orangnya masih suka riba, masih suka gibah, masih suka jalan pakai celana pendek, berarti Gagal. gagal. Kalau antum apa nih, pendeta atau pastor dulunya? Belum sampai ke situ sih. Nah, maksudnya Oh, di gereja. pemimpinnya ya. Pastor berarti ya. Oke, kalau masjid kan ustadz ya. Ya. Nah, artinya dia bermukim di gereja, tinggal di situ atau gimana? Atau disediakan fasilitas rumah? Bermukim di kawasan gereja, sebagaimana Rasulullah bermukim di kawasan Masjid Nabawi. Nah, hari ini kita bangun masjid, nggak ada yang bermukim. Iya. Nggak ada yang bermukim. Bahkan yang bermukim tukang yang maaf ya, bagian kebersihan. Harusnya ketika kita membangun masjid harus ada istilah saya pengasuh atau pimpinan masjid itu yang bermukim di situ, mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Artinya pastor itu digaji atau diberi intensif sama gereja sehingga betah tinggal di gereja. Ya, memang dia sudah mengabdikan kehidupannya untuk mengurusi dakwah itulah. Kalau kita di Islam menyebut dakwah. Nah, karena dia sudah mengabdikan dirinya untuk mengurusi itu, maka dia juga dapat insentif juga. Dan mereka juga punya usaha juga. Maka tidak semata-mata hanya mengharapkan insentif gereja, mereka punya bisnis juga. Mereka mandiri. Sebagaimana Rasulullah mandiri kan, Rasulullah kan berbisnis. Makanya saya bilang sumber keilmuannya dari Islam. Hanya saja kita yang selama ini tidak mau menggali dan menutup diri dari ilmu-ilmu di luar dari pesantren kita, di luar dari kiai kita, di luar yang kita anggap di luar dari ulama kita. Dan satu lagi nih, gereja ini memiliki fasilitas-fasilitas lengkap. Bisa dikatakan ya fasilitas mewah. Ini kok bisa ya? Dapat dari mana dana tersebut?
Sedangkan isu kami ini dengannya mungkin dapat dari Vatikan atau dapat dari luar negeri gitu ya. Itu yang informasi kami dapat tuh gitu. Apakah benar atau memang dia ada sumber dana lain gitu Ustaz? Saya pakai penjelasan Islam saja ya, biar mudah dipahami. Oke. Dari zakat, infak, sedekah dan wakaf. Itu berarti dilakukan sama gereja. Iya, kalau di Islam punya zakat 2,5%, di Kristen punya per 10%. Berarti lebih besar dong. Lebih besar. Dan itu mereka jamaahnya nyumbang dong. Bukan nyumbang, itu wajib kan? Sama kayak zakat. Zakat itu kan bukan sumbangan, tapi kewajiban. Oh. Nah, per 10 itu pun kewajiban yang harus dikeluarkan. Nah, Dan jamaah mengeluarkan itu dengan senang hati dan tertib. Berbeda dengan kita di Islam. Sedikit sekali yang mau mengeluarkan itu. Kecuali zakat fitrah, tapi zakat malnya tidak keluar. Kenapa zakat mal tidak keluar? Tidak ada yang mengedukasi. Dakwah kita ini tidak tersusun, dakwah kita tidak terkurikulum. Dakwah kita simpang siur, sesukanya ustadz mau ngomong apa. Ustadznya lagi mood pengen ngomong Palestina, ya Palestina. Ustadznya pengen lagi mood ngomongin politik, ya ngomongin politik. Nah, jamaah akhirnya tidak tertarbiyah dengan baik gitu. Nggak jelas nih mau dikasih pendidikan apa jamaah ini. Nah, sementara kalau di agama yang lama itu ada pola yang jelas, dibuatkan kurikulum. Dalam setahun itu mau belajar apa, jamaah ini bakal diajarkan apa, bulan ini temanya apa, minggu depan gimana, itu jelas. Sehingga jamaah itu betul-betul dididik, dibangun. Makanya tadi saya bilang, fokusnya adalah membangun manusia. Untuk bisa membangun manusia, maka pendidikannya harus jelas. Kita karena tidak berfokus membangun manusia, maka pendidikannya tidak jelas. Kurikulumnya tidak jelas, simpang siur. Suka-suka ustadz kita lah mau ngomong apa, suka-suka kiai kita lah mau ngomong apa. Harusnya itu tersusun supaya jamaah itu betul-betul teredukasi, terdidik. Apa salah satu yang menurut saya kenapa saya sebut kurikulum membangun gedung? Kurikulum kita membangun gedung adalah setiap awal bulan Ramadan siap-siap untuk merehab. Itu udah jadi kurikulum paten. Pokoknya udah mendekati bulan Ramadan udah siap-siap lah. Ada jendela yang dibongkar, ada mihrab yang dibongkar. SOP-nya ke situ. Dana yang terkumpul habisnya ke situ. Bukan habis untuk berapa banyak nih tetangga kita yang tidak bisa sekolah anaknya. Ayo kita masukkan pesantren. Ayo kita siapkan dana kas yang berbeda. Di masjid siapkan kencelengan yang berbeda untuk patung-patungan untuk nyekolahkan anak-anak yang tidak bisa sekolah, masukkan pesantren. Itu kan membangun manusia. Nah, karena kita bangunnya gedung, akhirnya kita tidak punya imam, kita tidak punya khatib, ya kan? Akhirnya mesti kalau begitu tarawih nyari imam di mana? Ya, ketika khatib Jumat juga dia nyari khatib juga. Khatib ya. Jumat nyari nih khatib, mana nih khatib? Nah, kita tidak punya SDM karena kita tidak membangun manusia. Kita fokus membangun nih gedung. Ya. Oke, balik lagi ke per 10, saya sangat menarik. Artinya per 10 ini tiap bulan ya dikeluarkan? Bebas sih, tergantung jamaahnya. Ada yang mau per bulan, ada yang mau per tahun. Tapi lebih banyak, kalau saya lihat ya lebih banyak yang per bulan. Oh, per bulan? Karena kalau per tahun kan jadinya besar. Oh iya. Menumpuk gitu. Jadi seperti zakat malnya Islam ya? Zakat mal. Dan misalnya seorang pengusaha pendapatannya 1 bulan ini 100 juta. Ya. Dia mengeluarkan per 10-nya 10 juta rupiah. Iya. Dan dia senang hati mengeluarkannya itu. Dengan senang hati. Makanya di rumah ibadah yang lama itu di pintu masuk ada mesin edisi. Mesin ATM. Mesin edisi. Mesin gesek ATM ya? Iya. Keren. Jadi buat yang per 10-nya besar, kan susah tuh bawa dana cash. Misalnya penghasilannya sebulan 1 miliar. Berarti untuk keluarkan per 10-nya 100 juta. Pakai ATM. Nah, kalau mau bawa uang cash 100 juta kan repot buat ngitungnya lagi. Oh iya. Nah, dan tidak aman juga. Maka ada mesin gesek, tinggal gesek aja. Masuk langsung ke rekening rumah ibadah. Dan zaman sekarang kan pakai QRIS ya? QRIS. Nah, kita yang 2,5% aja enggak keluar. Padahal kita tuh udah ada jelas syariatnya bahwa itu wajib dan ada persyaratannya, ada haul dan nisabnya. Nah, kita yang tidak mau, orang kayanya tidak mau pusing dengan itu. Para dai ustadznya tidak juga mengedukasi itu. Akhirnya ya inilah yang terjadi sekarang.
banyak zakat mal yang tidak keluar. Akhirnya kesulitan sendiri kita dalam membantu saudara-saudara yang kurang mampu. Pembangunan masjid menjadi sulit karena juga infak sedekah tidak diedukasi dengan baik. Nah, itulah yang saya pribadi berusaha untuk mengedukasi. Makanya lahan masjid yang diwakafkan kepada kami itu langsung kami atasnamakan lembaga supaya tidak menjadi hak milik saya pribadi. Karena tidak boleh menjadi hak milik pribadi. Kalau jadi milik pribadi nanti bakal jadi waris. Sementara ini tanah wakaf tidak bisa diwariskan. Bagi saya begitu. Sejauh saya belajar hari ini tidak bisa diwariskan. Seperti Masjid Nabawi itu kan tidak diwariskan. Seberapa penting kurikulum Sangat penting. di masjid? Sangat penting. Kita saja ketika membangun rumah harus ada RAB-nya, harus ada susunan, pondasinya dulu, kemudian tiangnya, kemudian timbunannya, kemudian apanya kan, baru bisa jadi rumah. Nah, ketika kita juga mau membangun manusianya, harus ada kurikulumnya juga. Pondasinya dulu, apa dulu nih pondasinya? Ketauhidan, ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulullah, syariat Islam, ketaatan dalam beribadah. Harus jelas ya. Nggak bisa loncat-loncat. Hari ini kita ngomongin neraka, besok ngomongin surga, besok ngomongin zakat mal, besok nggak terbangun. Ketika antum susah, antum mengatakan solusinya ada di Al-Quran. Iya. Ya. Bisa diceritakan tuh solusinya tuh seperti apa, Ustaz? Solusinya banyak ayat di Al-Quran itu kan Allah mengajarkan kita untuk berinfak. Orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah, Allah menjanjikan akan membalas dengan balasan terbaik. Ada yang juga yang dikatakan bahwa orang-orang yang bersedekah itu berniaga, berdagang dengan Allah, dan siapa yang berdagang dengan Allah dia tidak akan rugi. Sebenarnya kan itu resep untuk kita bisa membuka pintu rezeki yang baru, untuk kita bisa mengundang kemudahan-kemudahan dari Allah. Tapi banyak kita umat Islam udah tahu ini, udah tahu masalah sedekah ini udah tahu. Tapi pondasi keimanannya lemah Untuk menjalankannya. maka tidak punya kekuatan untuk mengamalkan. Karena selama ini itu tidak dikuatkan. Tarbiyah itu tidak jelas, lompat-lompat tarbiyahnya. Jamaahnya ini betul-betul dirangkul, diprogram belajarnya apa. Mending dana umat ini perbanyak infak ke masjid-masjid yang mau multifungsi dan multimanfaat. Karena itu akan memberi dampak besar. Kalau banyak disumbangkan yang hanya untuk sholat, ya udah itu akan kembali ke gedung lagi. SDM-nya tidak akan terdidik gitu. Apakah ada harapan kita bisa menghasilkan jamaah-jamaah yang berkualitas? Harapan itu besar. Kalau masjid-masjid kita tidak usah semua. Sebagian besar mau hijrah. Sebagian aja mau hijrah menjadikan masjidnya multifungsi. Atau tidak minimal dalam satu provinsi atau dalam satu kota ada satu. Yang kemudian nanti dari masjid itu jadikan kiblat belajar. Nah, seperti sekarang kita lihat di Jogja itu ada Jogokarian. Di Bandung itu ada Masjid Darut Tauhid Bandung. Nah, jadi harus muncul masjid-masjid seperti itu yang mentarbiyah umat itu dengan terprogram. Yang masjidnya itu mau sibuk mengurusi umat. Bukan pengurus masjidnya hanya sibuk mengurusi kubah, mengurusi keramik. Harus ada masjid yang ngurusi umat. Supaya umat ini terdidik dengan baik, imannya kuat, ketakwaannya meningkat. Sehingga ketika diajak untuk mengeluarkan zakat, mereka tidak lagi ragu. Seperti para sahabat Nabi, karena terdidik dengan baik oleh Nabi, ketika mau perang, mereka tidak segan-segan, tidak takut untuk menyumbangkan 1000 ekor unta. Seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Mereka orang-orang yang berada di belakang mencukupkan semua kebutuhan perang. Mereka tidak ragu untuk menginfakkan hartanya. Karena udah terdidik dengan baik. Nah, itu kan contoh dari Nabi. Nabi udah mencontohkan bagaimana kita harusnya mendidik, bagaimana harusnya kita mentarbiyah, bagaimana harusnya kita mengkaderisasi. Tinggal kita mengcopy paste aja, benarnya gitu. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi yang menonton, bisa membuka wawasan juga. Amin. Ya, para teman-teman yang mungkin sudah mengabdi kepada masjid. Di pembicaraan kita ini bukannya menjelekkan masjid, Ustadz ya, tapi untuk bagaimana membuka mata-mata teman kita yang ingin mengembangkan masjid.
Benar. Saya pun masih terus belajar, Iya. masih terus belajar ke para guru-guru yang sudah lebih dulu Betul. mengamalkan ilmu tentang memakmurkan masjid. Iya. Yang kemudian saya coba compare dengan ilmu yang pernah saya dapat di agama yang lama. Iya. Saya masih belajar. Iya. Jadi mungkin kalau ada yang salah saya ucapkan, ya karena saya masih belajar. Silahkan dikritik, silahkan hubungi saya secara personal untuk kita berdiskusi. Sebenarnya banyak sekali yang ingin mengembangkan masjid mereka, Ustadz. Iya. Cuma mereka bingung mau belajar kemana, kan sama siapa untuk bertanya seperti itu kan. Sebenarnya jawabannya sebetulnya ada di Al-Quran kan, intinya seperti itu. Ya ada di Sirah, ada di Sirah Nabawiyah. Oke. Dan lebih mirisnya justru ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu cara Rasulullah itu dipraktekkan di agama sebelah. Ya. Ya. Terus saya memang sebagai penutup Ustadz, saya ingin juga bercerita sedikit ya, agak sedikit lebih tertampar keras bagi saya ya. Pada saat itu ada seorang artis dari Muslim, ini murtad ya. Artis ini pernah memerankan tokoh Islam yang sangat terkenal ya. Dia memerankan tokoh tersebut. Nah, dan sayangnya adalah artis ini murtad ya. Saya nggak perlu sebutkan namanya ya. Dia adalah anak dari seorang musisi Indonesia yang cukup dikenal dan akhirnya murtad. Dan ternyata ketika saya baca ceritanya itu, ceritanya sangat sederhana sekali, sama persis kisah istri antum. Kenapa istri antum bisa sampai convert ke agama lain? Gitu ya. Ya pada saat itu istrinya ingin melahirkan, tidak ada biaya untuk persalinan sang istri, dan akhirnya tidak ada teman-teman yang Muslim dia menolong nih. Ya. Untuk mungkin biaya proses persalinan istrinya dia. Ya. Tapi direspon dari teman-teman dari tetangga sebelah. Dan akhirnya murtad. Itulah masalah kita. Kita tidak saling peduli. Keuangan yang terkumpul ya hanya digunakan untuk ngurusin tembok. Coba kalau keuangan yang terkumpul itu digunakan untuk ngurusi yang seperti itu. Itu akan sangat menolong saudara-saudara kita. Makanya saya mengharap mudah-mudahan nanti Allah membolak-balikan hati para pengurus masjid sehingga sebagian besar, tidak usah semua, sebagian besar masjid mau hijrah, mau memandang serius tentang mengelola masjid, belajar serius bagaimana mengurus masjid, membangun kepedulian, menjadikan masjid sebagai sentral kehidupan, sentral sosial, sentral pendidikan, sehingga hubungan kekeluargaan, ukhuwah Islamiyah terjalin dengan baik, kepedulian terjalin dengan baik, ekonomi kita membaik, hubungan sesama umat Islam membaik, dan mudah-mudahan tidak ada lagi yang murtad karena tidak mendapatkan kepedulian. Baik, terima kasih atas motivasi dan inspirasinya Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz juga kan sedang merintis juga ya, membangun sebuah masjid. Ya. Sebuah masjid berdasarkan dari kerisauan Ustadz, kegalauan Ustadz ketika pertama kali masuk masjid. Yang kegalauan Ustadz ini bisa kita tonton di episode nanti, di episode yang sebelumnya. Dan semoga dipermudah oleh Allah proses antum dalam mendirikan sebuah masjid. Amin, insyaallah. Oke. Jadi teman-teman bagi yang ingin membantu ataupun berinfak kepada perjuangan Ustadz Anugrah Ong dalam mendirikan sebuah masjid bisa menghubungi nomor yang akan saya cantumkan di video ataupun di deskripsi video. Oke teman-teman, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan bagikan jika video ini bermanfaat. Saya Bang Ilham dari Laskar Tujuh Langit dan Ustadz Muhammad Anugrah Ong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون